Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Al-Muharram yang berbahagia. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang baik, di waktu subuh dan di tempat yang mulia, di masjid, Allah masih mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Kita terus bisa bersilaturahim, kita terus bisa beribadah dengan beramal soleh, dengan harapan mudah-mudahan silaturahim kita, ibadah kita, amal soleh kita semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kaliban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, seperti biasa untuk kajian yang akan saya sampaikan adalah apa-apa yang ada dalam kitab Nasohul Ibad karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di antaranya dalam kitab Nasohul Ibad itu ada ungkapan ahli hikmah ya, atau hukama. Di antaranya adalah ungkapan dari Anba'dil Hukama. Di sini beliau Al-Hikmah bilang, wa taubatu minasyaikh hasanah walakinnaha minasyabab ay minasyab ahsan. Kata beliau sekali lagi Al-Hikmah atau hukama, wa taubatu bertobat gitu ya, minasyaikhi yang dilakukan oleh orang yang usia lanjut gitu. Hasanah itu merupakan kebaikan. Walakin di dalam keterusannya, dalam terusan ungkapan beliau, walakinnaha akan tetapi taubat itu gitu, minasyab yang dilakukan oleh orang yang masih muda atau kita nyebutnya pemuda itu ahsan, lebih bagus. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, ini Al-Hikmah sekali lagi ya, bahwa beliau bilang bertobat kalau dilakukan oleh orang yang udah usia lanjut itu bagus, tapi kalau bertaubat dilakukan oleh orang yang masih muda itu lebih bagus lagi. Masya Allah, ini ya nyebutnya kita bilang Al-Hikmah kan. Al-Hikmah itu keulamaannya itu lebih kepada masalah batin ya sebetulnya Al-Hikmah itu. Tapi kalau masalah zahir biasanya disebutnya Al-Fiqih. Al-Hikmah ini lebih sekali lagi kaitan masalah batin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini ungkapan Al-Hikmah atau hukama bilang, jadi bertobat itu kalau dilakukan oleh orang yang muda usia lanjut itu bagus ya, tapi kalau dilakukan oleh orang yang masih muda itu lebih bagus lagi. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bertobat itu penjelasan dalam kitab Nasohul Ibadnya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani bilang arju ilallahi ta'ala. Jadi ketika orang ingat ya, taubat itu gitu, ingat bahwa perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu adalah pelanggaran atau kemunkaran. Jadi munkar itu melanggar ya. Jadi melanggar itu apa Pak? Kalau istilahnya, maaf nih contohnya doang nih, kita di jalan itu kan lampu ada 3 warna itu, ada merah, ada kuning, ada hijau gitu. Ketika lampu merah itu kan statusnya kita disuruh berhenti. Nah, ketika kita jalan nih, ketika kita jalan juga berarti kita melanggar itu gitu. Makanya betul kan? Ada sebenarnya pelanggaran. Nah, itu namanya pelanggaran ya. Sama di dalam Islam gitu. Ketika orang diperintahkan ibadah, kemudian dia tidak ibadah, itu pelanggaran. Atau kebalikan. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat disuruh tinggalin, malah dikerjain, itu namanya pelanggaran. Itu begitu intinya.
Nah berarti orang yang bertobat itu adalah kembali kepada apa-apa, kalau diperintahkan dikerjain, kalau dilarang ditinggalin. Jadi bahasa mudahnya kembali nih ya, kembali kepada posisi awal. Kalau kemarin-kemarin diperintahkan ditinggalin, dilarang malah dikerjain, sekarang dibalik seperti awalnya gitu. Posisi awal ketika diperintahkan dikerjakan, kemudian ketika dilarang dia tinggalkan. Nah, itulah disebut namanya taubat. Dan bahkan menariknya, nih Bapak Ibu Saudara termasuk saya nih, kita yang di sini. Sebetulnya sih taubat itu asalnya memang setiap manusia disuruh bertobat. Sehingga ada syair Arab bilang begini, masih dalam kitab Nasul Ibad ya. Fardun 'alan nasi ayatubu lakinna tarka dzunub aujab. Waduh, luar biasa ini ungkapannya. Fardun 'alan nasi ayatubu, manusia wajib bertobat gitu. Jadi arti aslinya manusia itu wajib bertobat. Masalahnya berbuat maksiat atau tidak, itu intinya bertobat udah. Jadi manusia kita ini semua wajib bertobat. Tapi lakinna tarkazunu aujab. Bertobat itu kewajiban buat kita, tapi meninggalkan kemaksiatan itu lebih wajib gitu. Jadi antara orang bertobat, kata-kata bertobat itu ya mohon ampun gitu ya, mohon ampun. Mungkin kalau bahasa umumnya ya berdoa lah, biar kesalahannya, dosanya diampunin gitu kan, dimaafkan atau dihapus. Bila dibandingkan dengan meninggalkan kemaksiatan, itu lebih diutamakan meninggalkan kemaksiatan. Berarti kalau kita, saya bilang kita nih ya, saya husnuzon, saya positive thinking, kita ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kan kita sebetulnya potensi banget berbuat maksiat. Kita ini semua, termasuk saya, kita potensi banget dah, peluang banget berbuat maksiat. Entah itu nanti bisa dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita potensi banget. Tapi ketika kita enggak ngerjain kemaksiatan itu lebih utama ketimbang orang berdoa dalam rangka bertobat. Berarti ketika kita mampu berbuat maksiat, kita nggak kerjakan, itu lebih utama ketimbang orang berdoa untuk bertobat. Makanya kalau orang berdoa dalam rangka bertobat, belum tentu dia bisa meninggalkan kemaksiatan. Bahasa mudahnya begini, bertobat tiap malam. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, kami mohon bertobat. Dia berdoa untuk tobat mulu, besok pagi berbuat aja lagi kemaksiatan. Kita cuma kata apa, bahasa orang Betawi, percuma aja gitu. Maka ketika kita mampu berbuat maksiat, saya bilangnya dari tadi kan mampu ya, kita mampu berbuat maksiat tapi kita nggak kerjain, itu lebih hebat ketimbang bertobat. Makanya ada pemahaman begini, kalau orang mampu berbuat maksiat, saya nyebutnya bukan kita nih, jadi unjuk sopone wong. Siapa aja orang mampu berbuat maksiat. Maksiat apa aja dah? Maksiat judi, maksiat mencuri, korupsi termasuk, maksiat zina. Dia mampu banget itu. Pokoknya orang nggak bakal tahu atau aman lah, bahasa kasar gitu. Dia mampu berbuat maksiat ketika itu, tapi dia tinggalin karena ada sadarnya, karena ada insafnya. Itu ketika dia nggak jadi kerjakan berbuat maksiat, berpahala. Nah ini hebatnya nih bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi jenenge, jadi namanya berpahala itu bukan ketika kita berbuat baik aja gitu. Bukannya kita dapat pahala karena kita sholat aja, kita puasa aja, kita ngeluarin zakat aja, bahkan kita haji aja. Jadi mendapat pahala bukan karena berbuat kebaikan aja, tapi ketika kita mampu berbuat maksiat, sekali lagi tanda kutip ya, mampu berbuat maksiat, kemudian kita nggak jadi kerjain, atau kita nggak berbuat maksiat, itu berpahala. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini aktual nih, saya ungkapin lagi ya, termasuk di sini nih, di beberapa tempat mana saya ungkapin. Kan belum lama nih kita sempat digaduhkan dengan demo. Ada 2 minggu yang lalu kali ya, yang pas hari, ya mulai malam Jumat lah, terus itu Kamis, Jumat, Sabtu,
Kita digaduhkan nih di Indonesia ini dengan adanya demo. Demo itu benar, bahkan demo itu harus. Ngeritik itu bagus. Sekali lagi saya bilang harus. Kalau ada pemerintah, ada instansi, organisasi dan sebagainya, itu perlu dikritik gitu, biar membangun. Makanya ada bahasanya kritik yang membangun. Itu penting dan bagus gitu. Sebab kalau nggak ada yang ngeritik, nggak ada yang demo, ntar ini kalau cara orang Betawi ntar selagu-lagunya aja dianggap berbuat bener aja. Kritik itu kan bagus. Cuma kemarin yang kagak bener itu adalah kekerasan, anarkis, sampai penjarahan. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini makanya tadi saya bilang, saya ungkapin di beberapa tempat kemarin, termasuk di instansi pemerintah kemarin, di kajian. Itu tuh penjarahan rumah-rumah yang barang-barangnya diambil dari yang paling mahal sampai yang paling murah, itu perampokan. Itu pencurian. Dari barang yang paling mahal sampai barang yang paling murah diambil. Kalau dia pakai haram. Dia jual hasilnya, dia pakai, dia konsumsi, dia makan, haram. Ini bahasa mudah yang pernah saya ungkapin juga di beberapa tempat termasuk di sini. Kalau ada orang ibadah sholat menggunakan baju pakaian lah bahasa umum, termasuk mukena biar gampang, dari duit yang haram, itu sholatnya cuma sah doang, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab ada pakaian yang di luar fisik ya, yang nempel, itu dari yang haram, itu menyebabkan ibadahnya nggak diterima. Itu bahasa mudah saya, mendingan dikit dia ganti pakaian, pakai yang halal, sah ibadahnya, kemungkinan besarnya potensinya diterima oleh Allah. Tapi kalau dia konsumsi, nah ini lebih bahaya nih. Kalau tadi kan di fisik aja, dia tanggalin, dia lepas, dia tukar, kan beres sudah. Tapi kalau dimasukin ke dalam tubuhnya sesuatu dari hasil yang haram, itu 40 hari kata Nabi kita Muhammad SAW tidak akan diterima ibadahnya. Ini berarti bahayanya kalau mengkonsumsi. Saya nyebutnya mengkonsumsi ini, bukan make. Kalau make kan praktis, ditukar ganti beres. Mengkonsumsi dari hasil yang haram, itu ibadah 40 hari enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sekali dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Bagaimana kalau setiap bulan? Lah kalau 40 hari, sebulan kan cuma 30 hari, berarti masih kurang 10 hari. Itu pakai analogi ya, pakai kias tuh begitu. Makanya bahasa saya tadi dari awal saya bilang, itu orang mampu berbuat maksiat, mampu banget kan. Kemudian dia ngekerjain karena ada kesadaran, ada keinsapan, itu berarti berpahala. Nah ini kita termasuk nih, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kan kita tadi saya bilang potensi banget berpeluang berbuat maksiat, tapi enggak kita kerjain, itu berpahala. Bahasa mudahnya berarti yang namanya pahala itu bukan karena kita berbuat baik aja, kita meninggalkan kemaksiatan itu berpahala. Makanya kebalikan, kalau ada orang enggak jadi berbuat maksiat, nyebutnya enggak jadi nih, bukan yang nggak ngerjain, nggak jadi berbuat maksiat tapi ketahuan sama aparat keamanan, itu nggak ada pahalanya. Mau nyolong contohnya, pas mau nyolong ketahuan aparat, nah itu bukan berpahala. Kenapa? Beda nggak jadinya. Kalau nggak jadinya tadi karena sadar, berpahala karena sadarnya, berpahala karena sabarnya mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau nggak jadi berbuat maksiat karena konangan jerujo, karena ketahuan, ya itu nggak ada pahalanya. Itu nggak jadi karena ketahuan aja. Kalau nggak ketahuan berlangsung terus. Nggak jadi zina karena ketahuan, nggak jadi mencuri karena ketahuan, nggak jadi mabok, nggak jadi judi karena ketahuan. Nah itu nggak ada pahalanya itu. Tapi kalau yang nggak jadi atau nggak dikerjakan karena ada sifat sabar, mengendalikan diri, itulah yang disebut namanya berpahala. Makanya di sini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, nyangkut-nyangkut ngaji akidah ini. Berarti yang namanya pahala itu yang Allah akan berikan kepada kita bukan karena kita beramal soleh doang, bukan karena kita ibadah doang, kita meninggalkan kemaksiatan, itu ibadah, itu dijadikan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dalam pembahasan ungkapan dari Al-Hikmah atau Al-Hukamah, bertaubat itu intinya adalah sadar diri.
insaf ya, bahwa perbuatan selama ini atau beberapa pekerjaan perbuatan itu dilanggar ya, karena yang seharusnya dikerjakan malah ditinggalkan, yang seharusnya ditinggalkan malah dikerjakan. Itu namanya taubat ya. Sehingga yang tadi saya bilang ada syair Arab. Jadi kita ini manusia wajib bertobat gitu. Tapi kata-kata beliau, lakinna tarkazunu aujab, meninggalkan kemaksiatan itu lebih utama gitu. Berarti tidak melakukan kemaksiatan aja itu dianggap taubat ya. Dibalik, orang berdoa dalam rangka bertobat aja belum tentu meninggalkan kemaksiatan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, maka kata ahli hukama bilangnya begini, kalau bertaubat dilakukan oleh orang yang udah usia lanjut itu bagus. Bahasa saya gampangnya begini, untung masih sadar, untung masih sempet gitu. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, gini, orang bertobat itu nggak sembarang bisa dikerjain oleh orang. Bahasa mudahnya, enggak semuanya orang bisa bertobat gitu. Makanya kita nggak usah heran. Ada orang bisa berbuat maksiat sampai mati kagak berhenti berbuat maksiat. Kan kita cuma nggak boleh aja nyebut nama orang. Kita nggak boleh aja kan membicarakan secara spesifik ya seseorang. Cuman kan secara realita kenyataannya banyak orang biasa berbuat maksiat, sampai mati nggak ninggalin maksiat. Tapi di alam waktu bersamaan kita husnuzon nih, kita positive thinking. Ada rekam jejaknya seseorang, ada track recordnya seseorang, itu biasa berbuat maksiat. Menjelang ajalnya, menjelang wafatnya, itu malah bagus. Makanya manusia kita ini semua itu punya hati. Hati itu dalam bahasa Arab adalah kolbun. Kolbun itu diartikan bolak-balik. Maka bahasa syair Arab bilang, wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah diartikan hati itu kecuali mempunyai arti bolak-balik. Artinya bolak-balik apa? Ya mungkin ya, Bapak saudara-saudara sekalian dulu masih muda biasa berbuat maksiat. Ya, kadang ngikutin hati nurani, ngikutin hatinya dah gitu bahasa kasarnya. Tapi ketika usia mulai dewasa, terus dia tua, itu berubah. Gitu, ternyata menjadi baik. Itu namanya hati, taqallub, bolak-balik. Tapi kita gak usah heran juga. Ada dulu ternyata biasa berbuat baik. Mungkin pengaruh teman, pengaruh keadaan, sistem lah dan sebagainya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan ditinggalin, diganti dengan perbuatan kemaksiatan. Kenapa? Karena pengaruh teman. Pengaruh teman itu sangat-sangat luar biasa, apalagi pengaruh masalah sistem. Ini saya ngomong apa adanya nih, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Banyak ya sebetulnya ya. Itu sekali lagi saya nggak boleh nyebut nama orang ya. Itu dulu sebelum anggota dewan, apa sebelum jadi anggota dewan kan sudah terpaham kita nih. Mau anggota dewan daerah kek, mau anggota dewan pusat kek, itu ketika di masyarakat terkenal dengan jujurnya. Jujur, apa istilahnya, amanah, baiklah pokoknya. Dermawan karena jujur, baik dan sebagainya, akhlaknya, makanya dipilih untuk menjadi anggota DPRD atau DPR, terpilih. Ternyata pas, kalau kata orang kita nih bahasa umumnya, pas dia nongkrong di sono, gitu, pas nongkrong di sono, pengaruh tempat, pengaruh keadaan, pengaruh sistem dan sebagainya, itu jujurnya hilang, amanahnya hilang, ujung-ujungnya apa? Ya korupsi, gitu. Sholat sih dikerjain, waktu Ramadan puasa dikerjain. Bahasa mudahnya berarti hati manusia itu nggak selama-lamanya lempeng, bisa bolak-balik. Bahasa dibalik, bahasa bukannya lempeng akan tapi belok. Kalau belok mendingan dikit sekali, belok mulu berarti maksiat mulu. Masalah ini kalau kita bicara lebih jauh ya, lebih dalam tuh begitu. Makanya minimal nih tadi ini aktual nih. Sebetulnya ya Bapak saudara-saudara sekalian, itu kita habis sholat wajib
cuman nggak disuruh banget berzikir. Kita habis sholat wajib deh, saya nggak bilang sholat sunat kan, memang di dalam hadis nyebutnya habis sholat wajib itu kudu berzikir. Tinggal masalah berzikir ya, kemudian kita tadi di Masjid Muharram nih, berzikir itu ada yang bareng-bareng dipimpin oleh imam gitu, ada yang sendiri-sendiri kayak tadi kita gitu. Tapi intinya habis sholat wajib, habis mengucapkan salam 2 kali jangan kabur. Akan tapi minimal berzikir dulu, dan seminimalnya berzikir itu istighfar 3 kali. Coba dah, kita habis ibadah aja beristighfar. Itu seharusnya dicermati dengan dalam. Orang habis berbuat kebaikan aja, secara khusus habis ibadah sholat aja kita disuruh berzikir dengan mengucapkan istighfar. Opo mana ya, apalagi habis berbuat maksiat. Itu tuh berzikir habis sholat wajib. Kayak tadi ini kita, ya. Nah, bahasa saya tadi mau rame-rame, mau bareng gitu ya, dipimpin oleh imam atau kita masing-masing. Itu emang sebetulnya disuruh banget oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bahkan bisa jadi nih, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sholat kita berjamaah dibandingin dengan berzikir bisa jadi lebih khusyuk berzikir. Makanya kalau ada orang sholat berjamaah itu untuk kehusyuannya bisa jadi berkurang. Tapi ketika berzikir bisa jadi karena dia istighfar, dia ingat tentang kekhilafan dia, dalam waktu bersamaan punya kemantapan untuk berbuat baik, itu menjadi khusyuk. Cuma juga saking khusyuknya jangan buatan nunduk. Habis sholat subuh berzikir nunduk, ujung-ujungnya nundusin pules. Sama ketika dengan khutbah Jumat. Mengenai khutbah Jumat kan gini, khutbah itu ciri khasnya kan nggak boleh bercanda. Ya, khutbah nih ciri khasnya nggak boleh ada humor, gitu. Makanya makmum jamaah nih kalau dengar khutbah itu saking khusyuknya dia pada nunduk. Kebetulan sebelum ke Masjid Muharram dia kalau kata orang Betawi gegares dulu, dia makan dulu. Umumnya orang kalau habis makan akhirnya datang ke masjid. Ada AC, ada kipas, dengerin khutbah kan nggak boleh bercanda kan. Akhir ujungnya pada pules gitu. Tapi bagus dia pules ketimbang dia nggak Jumatan. Makanya Jumatan itu ciri khasnya di khutbah itu. Oh, luas banget dah kalau kita mau bicara masalah tadi itu. Ini kembali ke hati ya, karena memang tadi kan awalnya masalah taubat itu ukurannya adalah batin ya. Gitu. Baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, gini. Kembali dalam teori ya diungkapkan oleh Al-Hikmah. Jadi bertobat itu adalah ar-ruju' ilallah. Jadi kemarin-kemarin bahasa saya nih melanggar ya, yang diperintahkan nggak dikerjain, yang dilarang malah dikerjain. Sekarang kembali ya, dibalik. Pokoknya semua perintah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan. Itu namanya taubat. Dan taubat yang aslinya tadi tarkaz dzunub, meninggalkan kemaksiatan. Sampai aslinya nih bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, orang sholat itu bertobat. Kan tadi meninggalkan kemaksiatan gitu ya, lebih diutamakan dengan bertobat. Maksudnya bertobat itu berdoa gitu. Makanya kalau kita sholat sebetulnya aslinya kita bertobat, cuman kan kita nggak bilang kita sholat itu bertobat. Enggak, cuman hakikatnya orang sholat itu bertobat. Gini teorinya. Kan kalau kita sholat nih, yang paling gampang tadi yang aktual nih, kita sholat subuh. Kita sholat subuh itu sebetulnya artinya kita bertobat. Kenapa? Sebab kata Nabi kita Muhammad SAW, se-Indonesia aja, orang itu kalau sholat zuhur, kemudian dia lakukan sholat asar, habis sholat asar, sholat maghrib, kemudian sholat isya, terus sampai sholat subuh, itu di setiap waktu itu kesalahan dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib terus sampai ke subuh, itu kehilapan dan dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara otomatis, refleks gitu. Asal jangan ketika habis sholat isya maksiat aja lagi gitu. Tapi selagi dia nggak berbuat maksiat, itu kesalahan kita meskipun kita nggak niat bertobat itu secara otomatis. Makanya hakikat orang sholat itu bertobat.
Tapi kan kita nggak niatin, kita dari rumah, saya niat bertobat sholat subuh, enggak. Itu secara otomatis sebetulnya gitu. Banyak ya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, banyak amal-amalan kita, banyak perbuatan baik kita, ibadah kita itu sebetulnya hakikatnya adalah bertobat. Saya mau contohin lagi. Ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, sebetulnya kita berbakti sama orang tua kita. Nyatanya gitu. Kita sekali lagi dari rumah, kita mau sholat nih, atau kita mau silaturahim, kan kita nggak niat berbakti sama orang tua, tapi hakikatnya kita sedang berbakti sama orang tua. Ini bapak-bapak semua nih, ibu-ibu termasuk saya, kita berbuat baik apa aja, kita beribadah apa aja, termasuk ibadah sholat, sebetulnya kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena rumusnya, kalau anak berbuat baik, gitu nih, kalau anak beramal soleh, kalau anak beribadah, itu secara otomatis orang tuanya, baik masih hidup, terlebih lagi kalau sudah wafat, itu mendapat kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumus itu. Makanya dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah dibilang inna a'mal ahya'i tu'radulil amwat, aitan faulil amwat. Perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup, artinya perbuatan baik, itu akan ditampakkan dan bermanfaat buat orang yang sudah mati. Terlebih lagi adalah orang tua kita. Makanya saya masukkan tadi, tidak semuanya yang diniatin itu harus. Ada perbuatan baik meskipun gak diniatin itu akan berpengaruh. Termasuk tadi ketika kita sholat, sebetulnya hakikatnya kita bertobat. Sama ketika kita beramal soleh, kita berbuat baik, itu hakikatnya sebetulnya kita berbakti sama kedua orang tua kita. Makanya kalau kita berbuat baik apa aja, kan kita nggak niatin kan? Kita sedekah nih, kita puasa, kita sholat. Saya pengen berbakti sama orang tua melalui sholat. Enggak, otomatis. Pokoknya kalau anak, ini tanda kutip ya sekali lagi, jenenge anak ini adalah anak kandung. Kalau anak kandung berbuat kebaikan, otomatis orang tuanya dapat pahala. Ini hebatnya, kelebihannya ya, bahasa dalam Islam itu maziyahnya, keistimewaannya. Kalau anak berbuat baik, otomatis orang tuanya dapat kiriman pahala. Tapi dibalik nih, kalau anak berbuat maksiat, anak berbuat dosa, orang tuanya enggak kekirim dosa. Berarti yang kekirim tadi tanfa'u aja, yang kekirim adalah yang baik-baik aja, yang kekirim adalah pahala aja. Tapi kalau dosa enggak kekirim, ya logikanya kalau dosa kekirim juga bisa jadi orang tuanya enggak berarti dikirimin dosa. Karena anaknya maksiat mulu, itulah hebatnya kan. Makanya Gusti Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih dan penyayang. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim ini mewakili dari nama sifat Allah yang 99. Jadi Asmaul Husna yang 99 itu terwakili dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satu maksudnya tadi itu begitu ya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, disinilah pentingnya sekali lagi taubat itu begitu ya. Nah, jadi taubat itu adalah ar-ruju ilallah. Kalau ya bahasa halusnya nih, kalau kita kemarin pernah berbuat dosa gitu kan. Padahal sih bukan kalau. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, bukan kalau kita berbuat dosa, bukan kalau emang berbuat dosa. Minimal ya dosa kita melalui kepada orang tua kita. Ya mungkin kita pernah ngebantah, mungkin kita pernah macam-macam lah sama orang tua gitu ya kan. Itu perbuatan dosa melalui orang tua gitu. Belum lagi kita berbuat dosa sama temen, ya macam-macam lah. Banyak banget kalau saya mengungkapin ini. Jadi perbuatan dosa itu bukan berarti orang nggak sholat doang. Dosa itu bukan karena nggak puasa Ramadan doang, bukan. Berbuat dosa melalui siapa aja bisa. Paling banyak berbuat dosa kita melalui orang tua. Suami bisa berbuat dosa melalui istri. Istri bisa berbuat dosa melalui suami. Kita ini termasuk nih, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita bisa berbuat dosa melalui siapa? Melalui anak. Kalau anak berbuat dosa melalui orang tua, bukannya ada, banyak. Kalau kata orang Betawi, sunggal. Sunggal itu apa? Selalu. Jadi kalau orang tua bisa berbuat dosa melalui anak. Tapi kalau anak bukannya bisa lagi, bisa jadi kita udah selalu berbuat dosa kepada Allah melalui orang tua kita gitu. Itulah tadi yang durhaka, yang ngebantah dan sebagainya, itu
adalah perbuatan-perbuatan dosa yang melalui orang tua kita yang kita lakukan gitu. Udah penting banget bertobat itu begitu ya. Nah, jadi dalam keterangan kitab Nasoihul Ibad ini begini. Bertobat itu wajib gitu dah bahasanya ya. Ya seminimal tadi istighfar, itu kan artinya kita bertobat. Tapi ketika bertobat itu wajib, meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa lebih wajib lagi gitu dah. Berarti otomatis kalau kita nggak berbuat maksiat itu lebih wajib, lebih utama ketimbang orang berdoa dalam rangka bertobat atau beristighfar. Itu ya ungkapan para ulama yang termaktub, yang tersurat ya, bahasanya ada dalam kitab Nasoihul Ibad. Mungkin yang kedua ini ya, Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kalau tadi masalah bertobat, yang kedua di sini dibilang oleh ahli hikmah atau hukama, wal judu ya. Di sini bilangnya wal judu. Jud itu murah hati. Apa Pak murah hati itu? Kalau saya sering nyebutin apa, nerjemahkan murah hati itu bares. Bares ini orang Betawi ini. Bares itu dermawan. Wong Jawa itu apa? Loman. Ya, iya udah. Murah hati, bares, dermawan gitu ya. Itu namanya al-jud gitu. Jadi kata beliau, kata al-hikmah, wal judu ya. Wal judu minasyaikh hasanah walakinna minasyab ahsan. Jadi kemudian wajudu minal agniya hasan walakinnahu minal fuqar ahsan. Ini kalau dermawan gitu, kalau murah hati, kalau bares itu dari semua istilahnya ya, kita terjemah itu termasuk loman. Orang yang dermawan, orang yang murah hati, kalau dilakukan minal agniya, yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang hartanya banyak, ya, itu bagus, gitu. Minal agniya hasan. Orang kaya dermawan itu bagus. Maksudnya bagus bagaimana? Kebetulan hartanya banyak. Wong sugih, orang kaya dermawan bagus, karena memang modalnya ada. Artinya dia ingin berbuat kebaikan dengan hartanya ada, kan pas, bagus gitu. Makanya kalau orang kaya enggak dermawan sebetulnya kebangetan. Ini bapak saudara, makanya diancam, ini bahasa saya diancam nih, di ultimatum, diwanti-wanti dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahasa mudahnya, orang kaya itu kudu dermawan gitu maksudnya. Orang kaya itu harus murah hati, orang kaya itu harus loman gitu. Itu orang kaya begitu. Kenapa? Sebab dia punya modal. Ada harta, seharusnya orang dermawan. Jangan dibalik. Orang kaya kagak dermawan. Itu dalam penjelasan para ulama, kalau orang kaya yang hartanya banyak enggak dermawan, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari penghormatan manusia. Makanya bapak-bapak saudara-saudara, di mana aja nih, di wae jarung Jawa, di mana aja kalau ada orang kaya dermawan, orang luar biasa hormatnya, bukan hormatkan karena fisiknya, akan tapi karena perilakunya. Makanya kalau orang kaya dermawan, orang pada hormat. Maksudnya hormat, menghargai, sehingga boleh kita ngiri kepada model yang begitu gitu. Ini maksudnya hormat itu begitu. Gampang gini lah. Di kampung kita nih, di mana aja ada orang kaya dermawan. Saking pentingnya kita seperti dia itu boleh. Ya Allah, berikanlah saya harta yang banyak, saya akan lakukan seperti yang dia lakukan gitu. Boleh kita berdoa begitu. Itu jenenge, itu namanya ngiri. Jadi ngiri kepada orang yang hartanya banyak dipakai buat kebaikan itu penting gitu. Jadi bahasa mudahnya, kalau ada orang kaya dermawan gitu, itu boleh kita ngiri. Namanya ghibtoh, kata ungkapan dari Imam Ghazali itu begitu, namanya ghibtoh, ngiri kepada orang kaya yang dermawan. Nah, makanya kalau orang kaya enggak dermawan, kebangetan. Kenapa saya bilang kebangetan? Punya modal tapi enggak dimanfaatin.
Jadi orang kaya itu punya modal untuk berbuat baik melalui hartanya, tapi dia nggak manfaatin, berarti kebangetan. Sehingga diteruskan oleh ahli hikmah, oleh ahli hikmah di dalam kitab ini dibilang, kalau dermawan dilakukan oleh orang kaya itu bagus, karena punya modal, biar gampang begitulah, kecukupan harta. Walakin gitu diungkapkan, walakin nahu minal fuqara ahsan. Tapi kalau dermawan, murah hati, loman dilakukan oleh orang miskin itu lebih bagus lagi. Nah ini bapak-bapak saudara-saudara sekalian, orang kaya dermawan bagus, tapi kalau orang miskin dermawan lebih bagus lagi. Kenapa kok kalau orang miskin dermawan dianggap lebih bagus lagi? Penyebabnya karena dia masih butuh harta. Dia masih sangat perlu harta, tapi masih mau berbuat kebaikan melalui harta. Itu orang yang lebih hebat lagi. Kan kontradiksi kan? Kebalikan. Kalau orang kaya dermawan karena udah punya modal, hartanya banyak. Sehingga tadi saya bilang kalau dia nggak dermawan kebangetan. Udah punya modal tapi dia nggak pakai. Tapi kebalikan, orang miskin yang masih perlu banget, yang masih membutuhkan banget harta, tapi dia masih mau mengeluarkan harta. Itu bahasa mudanya begini, modalnya nggak ada gitu, nggak punya modal untuk dermawan, tapi masih mau. Berarti kan orang merdeka beneran itu. Makanya bapak-bapak saudara-saudara, itu Nabi sampai berdoa pengen dijadikan orang miskin dan kumpul dengan orang-orang miskin. Tapi jangan diartikan apa adanya. Jangan kita berdoa menjadi orang miskin. Lah kita berdoa menjadi orang kaya aja belum kaya juga. Jadi doa itu harus proporsional. Jangan Nabi berdoa begitu kita ngikut aja. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang miskin. Itu maksudnya bukan fisiknya menjadi orang miskin, akan tapi sifatnya seperti orang miskin yang mau mengeluarkan harta gitu. Jangan kita berdoa ya Allah jadikanlah kami orang miskin. Jangan kalau begitu sih ya. Kita itu namanya doa-doa yang pesimis. Ya, makanya orang minta-minta itu dihina oleh Islam, dikecam oleh Islam. Yang dimaksud Nabi doa begitu bukan fisiknya jadi orang miskin, akan tapi sifatnya meskipun miskin tapi masih mau berbuat kebaikan atau menjadi orang dermawan gitu. Nah inilah sesuai dengan ungkapan para ulama, terutama ahli hikmah bilang, kalau dermawan dilakukan oleh orang kaya bagus, tapi kalau dermawan dilakukan oleh orang miskin lebih bagus lagi. Penyebabnya orang kaya menjadi dermawan punya modal. Bahasa mudanya tadi kalau dia nggak dermawan kebangetan. Tapi orang miskin kan nggak punya modal. Lah dia aja masih butuh harta tapi masih mau mengeluarkan hartanya. Berarti nggak punya modal tapi masih mau berbuat kebaikan, itu berarti lebih baik. Sehingga doa kita terus bahwa Bapak sudah mudah-mudahan harta yang kita punya gitu ya, harta yang ada sama kita, mau sedikit kek mau banyak kek, berkat taufik dari Allah kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ini ada beberapa menit ke depan, mungkin kalau ada yang dipertanyakan secara umum